Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Misi ya, Bu. Iya, silakan duduk. Apakah tempat duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Aisyah dari ahli gizi di rumah sakit ini. Bisa panggil saya Aisyah. Sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Baik, nama saya Bilkis, usia saya 28 tahun. Oke, baik Mbak Bilkis. Tadi perjalanan ke sininya gimana Mbak? Lancar? Alhamdulillah lancar sih, Bu. Saya juga kesininya sendiri di diantar kerja. Baik, untuk kedatangan Mbak Bilkis ke sini, apakah ada yang ingin dikeluhkan? Gini Bu, saya ini kan sudah merasakan nyeri urat ini sejak 4 tahun yang lalu ya. Saya juga sudah periksa ke dokter. Waktu dulu juga saya sudah periksa ke dokter dan dokter sudah memberikan obat. Tapi beberapa bulan terakhir ini saya itu merasakan kembali gitu. Dan kemarin karena saya itu takut terjadi apa-apa, akhirnya saya periksa kembali ke dokter. Sama dokternya disuruh cek lab dan dokternya melihat hasil cek lab saya. Habis itu dokternya itu mendiagnosis bahwa saya terkena gastritis. Setelah itu malah dokternya itu menyuruh saya ke ahli gizi untuk memperbaiki pola hidup saya. Oh begitu ya Mbak. Boleh saya lihat hasil lab dari dokter? Benar ya Mbak, ada di tas. Benar ya Mbak. Ini Mbak. Oh baik, permisi ya. Oke Mbak, berdasarkan hasil medis yang sudah saya baca ini, Mbaknya mengalami gejala keluhan seperti mual muntah sama sakit pada ulur hati ya Mbak? Iya Bu. Nah itu bisa diceritakan bagaimana penyebab sakit ulur hatinya? Jadi gini Bu, saya itu terkena sakit ulur hati ini sejak saya pertama kali merantau ke sekolah ini. Setelah saya merasakan sakit ini, saya itu akhirnya memberanikan diri untuk cek ke dokter karena saya itu takut terjadi sama ibu saya. Habis itu sama dokternya ya cuma dikasih obat. Setelah itu ya saya sudah bisa beraktivitas kembali. Sebelum Mbak Bilkis mengalami sakit yang sekarang ini, apakah dulu ada riwayat penyakit apa gitu Mbak? Tidak ada sih Bu, cuma ulur hati saja. Tidak ada ya Kak. Untuk riwayat penyakit dari keluarga Mbak Bilkis, apakah ada dari ayah atau ibunya dulu menderita sakit apa? Kalau dari riwayat penyakit dari ayah atau ibu saya itu, seingat saya itu dari ibu saya sih Bu. Kalau kata ibu saya itu dulunya pernah terkena gastritis gitu. Terus ibu saya tuh sering mengeluhkan sakit pinggang. Kalau dari ayah saya sendiri itu sepertinya tidak ada sih Bu. Paling ya cuma batuk, flu ya kayak penyakit biasanya gitu loh Bu. Oh jadi dari ibu Mbak Bilkis tadi ada penyakit gastritis gitu ya Mbak. Kalau untuk aktivitas sehari-hari Mbak Bilkis ini ngapain aja ya Kak? Paling ya nggak ada sih Bu, palingnya saya cuma kerja. Itu pun saya sebagai buruh di pabrik garmen karena ya saya sendiri ya cuma lulusan SMA. Gak apa-apa Mbak Bilkis, semua pekerjaan itu mulia. Banyak bersyukur saja ya Mbak. Iya Bu, makasih banyak atas perhatiannya. Baik Mbak Bilkis, kalau boleh tahu BB sama TB-nya Mbak Bilkis berapa ya? Yang saya ingat kemarin habis ditimbang diukur itu kira-kira ya saya ingat ya itu TB-nya itu sekitar 150. Kalau berat badannya itu sekitar 70,5. Oh, berat badannya 70,5 ya Bu. Iya. Itu apakah ada kenaikan akhir-akhir ini? Seingat saya sih ada sih Bu, karena waktu sebelum saya merantau itu berat badan saya itu 48 kilo. Jadi kalau dihitung-hitung ya Bu, berapa ya? Sekitar kenaikannya itu 22,5 kilo. Oh, naik 22,5 kilo ya Bu. Nah itu apakah udah ada penurunan?
segini saya merasakan saya sering capek kalau habis dari pulang pabrik atau mungkin aktivitas sedikit itu sering capek. Nah, dari data antropometri yang didapatkan, berat badan Mbak Bilqis kan tadi 70,5, sedangkan tinggi badannya 150 ya Mbak. Nah, kalau dihitung itu didapatkan IMT sebesar 31,3 dan itu tergolong obesitas tingkat 2. Oh, berarti saya ini sudah termasuk obes ya? Ya ampun. Tidak apa-apa Mbak Bilqis, namanya juga belum tahu tentang pola makan yang terjaga dan penaikan berat badan Mbak Bilqis ini kan secara tidak disengaja. Makasih banyak ya Bu atas perhatiannya. Baik Mbak Bilqis, tadi kan didapatkan hasil lab dari dokter bahwa kadar leukosit Mbak Bilqis ini kan tinggi. Oh, kadar leukositnya tinggi ya Bu. Ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Jadi gini Mbak, kadar leukositnya Mbak Bilqis tadi kan tinggi. Nah itu dikarenakan Mbak Bilqis mengalami infeksi. Nah infeksi tadi terjadi karena peningkatan sel darah putih. Karena sel darah putihnya tadi itu melawan infeksi tersebut gitu. Oh, gitu ya Mbak. Terus ini ada didapatkan hasil fisik klinis Mbak Bilqis ini semuanya normal ya Mbak? Iya Bu. Kemarin ya tidak ada keluhan sih Bu, ya cuma lemes aja sih. Nah kemudian untuk konsumsi makanan Mbak Bilqis sehari-hari ini apa aja ya Mbak? Jadi gini ya Mbak ya, saya ini kan baru balik dari Sukabumi ya. Saya kalau saya di Sukabumi itu makanya ya kalau makanan untuk makanan pokok itu paling 1 sampai 2 kali aja. Itu kan ya cuma 1 centong aja gitu. Sedangkan untuk lauknya itu telur, ayam, ya itu juga jarang sih. Terus tahu tempe juga jarang. Saya tuh seringnya ngemil sih Bu. Makan itu nggak terlalu suka. Oh begitu ya Mbak. Kalau untuk konsumsi sayuran? Sayur itu ada sih yang saya suka. Biasanya saya suka buah juga gitu. Apa ya sayur? Oh itu Bu, sup brokoli gitu. Suka sup brokoli berarti ya Mbak. Kalau untuk buahnya biasanya konsumsi apa enggak? Jarang sih Bu, karena itu saya sudah terlalu malas. Kan biasanya buah itu dikupas dulu, dipotong dulu, itu yang buat saya malas makan. Kemudian untuk air minumnya? Kalau untuk air minum itu saya minumnya 6 sampai 8 gelas gitu. Karena di pabrik garmen yang saya kerja ini itu ada isi ulang gitu. Jadi saya tuh ya bawa botol dan saya suka isi ulang di pabrik. Oh berarti bagus ya Mbak konsumsi air putihnya. Kemudian untuk makanan yang biasanya dicemil nih Mbak apa? Apa ya? Oh, saya suka banget sama keripik Bu. Saya juga suka banget sama makanan pedas. Terkadang nih ya Bu ya, saya itu suka membawanya dan saya suka makan bareng sama teman-teman tadi. Oh begitu ya Mbak. Nah, di sini saya ada poster. Kemudian saya izin menjelaskan ya Mbak. Gastritis ini kan peradangan pada lambung. Biasanya orang-orang kan bilang saya sakit mah gitu ya. Nah itu nama ilmiahnya gastritis. Kemudian ada penyebab terjadinya gastritis tadi. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi yaitu infeksi bakteri. Kemudian ada penggunaan obat anti nyeri jangka panjang. Kemudian ada merokok. Mbak Bilqis ini merokok apa enggak? Ya nggak suka lah Bu. Saya itu ya Bu ya, terkena asap rokok aja loh. Kata saya tuh udah batuk-batuk Bu, jadi ya pasti nggak ngerokok lah. Bagus Mbak Bilqis. Penyebabnya kemudian ada kondisi stres dan tegang. Kemudian ada makanan asam dan pedas. Nah Mbak Bilqis tadi kan katanya suka makanan-makanan yang pedas ya Mbak. Nah itu bisa dikurangi ya Mbak. Penyebabnya yang lain yaitu ada konsumsi kafein berlebih. Mbak Bilqis apa suka kopi atau teh? Kalau kopi sih gak suka sih Bu, tapi kalau teh suka banget. Suka teh ya Mbak. Nah itu juga dikurangi ya Mbak. Untuk yang lainnya, penyakit lain seperti hipertensi atau diabetes itu juga bisa menyebabkan gastritis. Nah kemudian di sini ada tanda dan gejala ya Mbak. Ada nyeri perut yang seperti dialami Mbak Bilqis tadi, kemudian nyeri ulu hati, sendawa terus menerus, nafsu makan berkurang,
mual atau muntah, sulit BAB atau diare, dan panas pada dada. Nah, kemudian di sini ada makanan yang dihindari ya Mbak. Ya, yang pertama ada sambal dan cabai yang terlalu pedas. Itu kesukaannya Mbak Bilkis kan. Nah, jadi dimaui untuk dikurangi ya Mbak. Kemudian ada mengkonsumsi soda, kemudian kopi dan teh. Tehnya juga mulai sekarang dikurangi ya Mbak. Kemudian makanan yang dihindari lagi itu ada alkohol, makan makanan yang mengandung santan dan makanan berlemak, kemudian makan makanan asam seperti jeruk. Oh gitu ya Bu ya. Oke, paham Pak. Nah, kemudian di sini Mbak Bilkis bisa melakukan 4A. Apa aja itu? Yang pertama ada atur pola makan, yang kedua atur porsi makan, yang ketiga atur jam tidur, dan yang keempat jangan lupa aktivitas fisik. Mbak Bilkis biasanya melakukan aktivitas fisik apa? Nggak pernah sih Bu. Ya paling cuma kerja, pulang kerja juga ya nggak ngapa-ngapain. Oh begitu ya Mbak. Nah, kemudian tadi kan ada yang harus dilakukan yaitu 4A. Nah, sekarang ada yang harus dihindari yaitu 4M. Apa aja itu? Yang pertama menunda jam makan, yang kedua menghindari makanan pemicu seperti makanan yang pedas tadi, asam dan berlemak itu ya Mbak. Kemudian menghindari makan sebelum olahraga. Kemudian ada menghindari penggunaan pakaian ketat. Gitu ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya sih Bu. Tadi kan di sini ada yang katanya penyebab dari gastritis ini kan ada kondisi stres dan tegang ya. Bagaimana sih cara meredakan stres dan tegang ini? Nah, jadi Mbak Bilkis kan mungkin stres gara-gara sepulang kerja tadi ya Mbak, dan merasakan capek juga. Nah, itu bisa mengalihkan ke nonton YouTube atau stretching atau bisa melakukan aktivitas fisik seperti yoga, seperti itu Mbak. Oh iya. Jadi penjelasan saya tadi, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada sih Bu. Tadi kan saya tuh suka banget ya sama makanan pedas ya. Apa boleh kalau saya itu mengurangi gitu? Nggak sampai berapa ya, tak mengurangi gitu lah Bu. Awal-awal ya, apakah boleh? Boleh saja sih Mbak, kan namanya juga suka ya. Jadi kalau bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Tapi kalau saran saya ya jangan Mbak, biar tidak menimbulkan sakit gastritis tadi gitu. Saya juga ingin bertanya sih Bu. Gini, saya ini kan ya suka bingung ya Bu ya, mau makan apa, kayak hari ini makan apa ya, itu kan saya masih bingung gitu. Apakah ibunya itu punya rekomendasi menu nggak buat saya biar pola makan saya itu lebih teratur? Untuk rekomendasi menu ya Mbak, di sini saya ada rekomendasi menu untuk sakit gastritis Mbak Bilkis. Nah, di sini ada rekomendasi menu 3 kali makan berat 3 kali sehari dan selingannya 2 kali ya Mbak. Nah, untuk nasinya kalau misal ada gejala mual atau muntah bisa menggunakan nasi tim, dan kalau tidak ada ya bisa menggunakan nasi putih biasa. Nah, untuk porsinya juga diperhatikan ya Mbak. Jadi untuk contoh rekomendasi menu buat protein hewaninya itu bisa telurnya dijadikan telur ceplok air, atau ayamnya bisa dijadiin ayam kecap. Itu kan minyaknya sedikit ya Mbak. Kemudian untuk lauk nabatinya bisa menggunakan tahu atau tempe yang tidak digoreng juga ya Mbak. Nah, itu bisa menggunakan pepes tahu atau yang lainnya gitu ya Mbak. Kemudian jangan lupa untuk makan makanan sayuran ya Mbak. Nah, Mbak Bilkis tadi kan suka brokoli. Nah, itu brokolinya bisa diolah menjadi macam-macam gitu Mbak. Nah, untuk selingannya bisa mengurangi goreng-gorengan seperti yang Mbak Bilkis suka tadi, yaitu keripik ya Mbak. Iya. Nah, itu bisa dikurangi diganti dengan buah ya Mbak. Oh iya Bu, ini apakah boleh rekomendasi menunya dikirimkan ke saya? Soalnya saya ini kadang suka lupa gitu mau makan apa, atau tadi tuh ibunya tuh merekomendasikan makanan apa, saya kadang lupa gitu. Boleh Mbak, nanti saya kirim ya rekomendasi menunya, dan untuk posternya ini boleh dibawa pulang. Terima kasih. Sama-sama. Dari sesi konseling kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sih sudah tidak ada pertanyaan sih Bu. Ibunya tadi juga sudah menjelaskan secara rinci dan saya sepertinya sudah paham semua. Itu aja sih. Oh ya, terima kasih banyak ya Ibu sudah membantu saya untuk memperbaiki pola hidup saya. Doakan saja, semoga saya cepat sembuh. Baik, sama-sama Mbak Bilkis, semoga lekas sembuh ya.
Terima kasih Ibu. Saya pamit pulang dulu ya. Ya, Bu, silakan Mbak Nurkis, hati-hati di jalan ya, dan semangat untuk melakukan perubahan pola hidup sehat. Mari. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just